Citi dan juga Mbak Wida, Ibu Ratna di sini, dan juga teman-teman dari Citi dan juga para teman-teman yang telah hadir. Kami ingin menjelaskan bahwa sesi-sesi yang kemarin telah kita lewati, termasuk juga sesi yang diselenggarakan oleh IJTI, itu didasarkan pada konsep bahwa IJTI harus mengembangkan pemahaman mengenai tantangan jurnalistik yang terjadi di era digital ini. Dan kemarin sama-sama kita ikuti bahwa semuanya terkonfirmasi bahwa saat ini perkembangan teknologi digital telah menyebabkan perubahan environment atau perubahan lingkungan dari komunikasi, sehingga tata komunikasi juga telah berubah, pola konsumsi masyarakat terhadap media juga berubah, dan kita bisa melihat paling tidak dari 3 perspektif. Pertama, kalau kita melihat dari perspektif masyarakat, karena kalau kita bicara soal pers, lalu kita bicara tentang perusahaan, tentang wartawan, dan juga tentang masyarakat. Kalau dari sisi masyarakat adalah bahwa masyarakat sekarang telah berkembang menjadi user yang awalnya menjadi audiens yang pasif, sekarang menjadi user yang aktif, sehingga kemudian mereka tidak lagi bisa dalam posisi pasif dan bisa dihegemoni oleh media, termasuk media mainstream. Salah satu bentuk dari respon masyarakat terhadap perkembangan sekarang adalah berkembangnya media sosial, dan kemudian di situ berkembang informasi-informasi alternatif yang banyak diantaranya sesungguhnya itu informasi yang tidak benar atau informasi hoax, dan kemudian sebagian diantara kita menyadari bahwa kemudian media juga dalam konteks perusahaan ternyata juga banyak juga yang gamang dalam menyikapi turbulensi di media perkembangan dari digital ini, sehingga kemudian banyak diantaranya yang kemudian mengabaikan atau sesekali mengabaikan atau beberapa kali mengabaikan kesucian dari jurnalisme, sehingga kemudian mereka juga meneruskan atau menjadi agen dari penyebaran hoax. Itu aspek negatifnya. Kemudian dari aspek jurnalisnya juga bahwa perkembangan ini membuat jurnalis juga di satu sisi mereka menjadi jurnalis, satu sisi juga menjadi insan biasa yang juga aktif di media sosial. Kadang-kadang jurnalis juga ingin mencoba mengekspresikan preferensi individualnya itu melalui media sosial, yang kemudian ditangkap oleh publik bukan hanya sekedar ekspresi seorang individu, tapi juga ekspresi jurnalis yang kemudian dianggap bahwa dia mencerminkan pandangan atau preferensi dari perusahaannya. Ini menjadi hal yang cukup sensitif dan juga serius yang disikapi IJTI jauh-jauh hari. Jadi kemudian tapi IJTI juga melihat bahwa perkembangan digital ini bukan sekedar sebagai sebuah ancaman, tapi juga melihat sebagai sebuah peluang. Peluang juga dilihat dari 3 perspektif tadi, bahwa pertama kalau dilihat dari perspektif masyarakat bisa mendapatkan alternatif, terjadi ada namanya demokratisasi informasi. Kemudian dari media, dari sisi perusahaan juga sekarang memungkinkan untuk terjadinya semacam posisi yang lebih balance, karena kemudian muncul media-media baru yang kemudian juga membuat tatanan dari industri media juga berubah. Kemudian di sisi yang jurnalis, bahwa jurnalis sekarang yang tadinya berada dalam posisi yang imbalance, kita selalu punya imbalance karena di masa lalu jurnalis itu sangat tergantung pada perusahaan, sehingga kemudian tercermin pada sekarang pada saat kemudian perusahaannya punya preferensi politik tertentu, kadang-kadang jurnalisnya harus dipaksa untuk mengikuti preferensi itu. Maka kemudian dengan adanya revolusi digital ini, jurnalis sekarang punya alternatif untuk mengekspresikan idealismenya. Kemarin kita sudah sama-sama bahas bahwa ada platform-platform baru yang menjanjikan bagi jurnalis untuk membuat media alternatif. Jadi hal seperti ini sama-sama kita lihat, dan kemudian meneguhkan lagi tadi IJTI kemudian pada waktu ada konferensi jurnalis televisi Asia Pasifik di Surabaya, di Manado, dan di Palembang, itu ada inisiatif Surabaya, inisiatif Manado, dan inisiatif Palembang yang kurang lebih tone-nya sama. Tone-nya bahwa kemudian IJTI memposisikan diri bahwa IJTI harus menjadi bagian dari perubahan itu dan memberikan warna dan kontribusi yang positif terhadap perubahan itu. Antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang basisnya adalah basis jurnalis televisi dan juga kepada masyarakat. Jadi antara lain inisiatif itu adalah pertama bahwa IJTI akan
akan terus mendorong adanya berkontribusi perlu dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi dari jurnalis. Jurnalis pada era yang era digital sekarang tidak lagi dituntut sebagai jurnalis yang monotasking tapi juga multitasking, dan IJTI dari awal sudah melakukan banyak pelatihan soal itu. Bahkan dari tahun 2008, seingat saya 2008 itu IJTI sudah melakukan roadshow ke berbagai daerah, melakukan namanya pelatihan jurnalisme di era konvergensi. Pada saat itu sudah kita persiapkan teman-teman untuk menghadapi konvergensi. Kemudian yang kedua adalah IJTI juga ingin mendorong, menjaga dan melindungi jurnalis agar selalu taat kepada prinsip-prinsip dan kode etik profesi jurnalistik. Ini menjadi penting sekarang karena kemarin juga terungkap dalam sesi diskusi di sini adalah bahwa kalau dulunya menjaga profesionalisme itu adalah sebuah hal yang dasar, sekarang malah kemudian upaya ini bukan lagi menjadi hal yang dasar, tapi menjadi hal yang seperti istimewa. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran etik di sana sini, sehingga kemudian kesannya pada saat ada media yang taat kode etik itu menjadi media yang istimewa. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Semua media yang menyebut dirinya sebagai pers haruslah taat kepada kode etik. Oleh sebab itu inisiatif IJTI yang dari awal adalah agar mendorong, menjaga dan melindungi jurnalis agar selalu memenuhi standar dan etika profesi, ini kita tegaskan lagi saat ini. Yang ketiga adalah IJTI berkontribusi aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat. Jadi sekali lagi selalu ada relasi antara jurnalisme dengan masyarakat. Di sini IJTI ingin berkontribusi aktif dan itu sudah dilakukan sejak lama. Artinya pada saat inisiatif Surabaya, inisiatif Manado dan inisiatif Palembang itu adalah bagian dari inisiatif yang disampaikan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami kerja jurnalistik dan bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memilih informasi serta memilah dan memilih media yang profesional. Jadi dalam konteks ini IJTI dari awal mendukung upaya-upaya untuk melakukan verifikasi terhadap media yang profesional dan media yang tidak, mana yang tidak profesional. Jadi posisi IJTI dari awal tegas bahwa IJTI mendukung dan mendorong agar ada verifikasi terhadap media yang profesional dan tidak profesional. Kemudian yang keempat adalah IJTI berkontribusi aktif dalam meningkatkan kemampuan generasi muda sebagai konsumen dan produsen informasi di media sosial. Salah satu hal yang adalah IJTI selama ini concern terhadap upaya pelatihan anak-anak muda termasuk Karang Taruna dan Pramuka untuk bagaimana mereka menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi. Dan teman-teman IJTI sebagai profesional di jurnalisme audiovisual, mereka melakukan pelatihan-pelatihan ke anak-anak ini bukan persoalan apa-apa, tapi karena mereka sadar bahwa publik harus dicerdaskan agar mereka bisa memilih dan memilah media yang baik. Dalam konteks itu juga IJTI mengundang kepada semua pemangku kepentingan, apakah dia masyarakat madani, civil society, ataukah pemerintah, untuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan program yang berkaitan dengan implementasi dari semua cita-cita ini. Jadi sekali lagi bahwa melalui forum WordPress Freedom Day ini, IJTI kembali menegaskan bahwa sejak awal IJTI punya berbagai inisiatif yang inline dengan upaya untuk menjaga kemerdekaan pers, termasuk dalam situasi turbulensi yang diakibatkan oleh adanya revolusi di dunia digital. Begitu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Imam, dan selanjutnya kita ikuti Mas Jadi terkait dengan peneguhan IJTI ini, yang jelas bahwa kita sebagai anggota dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia harus benar-benar tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga harus mampu untuk mencerdaskan publik. Silakan Mas Yadi. Baik, terima kasih rekan-rekan semua dan yang sudah hadir. Di sini ada Pak Ishadi, Mbak Wida, Mbak Santi, juga Ibu Ratna, dan juga rekan-rekan jurnalis semua dari teman-teman cetak juga ada hadir di sini. Saya cuma ingin menambahkan dari Pak Imam Wahyudi, Ketua Dewan Pertimbangan IJTI, bahwa tadi udah clear apa yang dikatakan IJTI, bahwa langkah ini adalah langkah lanjutan sebetulnya dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Makanya kita sebut itu sebagai peneguhan kembali
karena dari mulai tahun 2000 kalau nggak salah tahun 2012 kita tahun 2012 sampai 14 kita sudah 2012 di ya, Surabaya. tahun 2012 waktu konferensi jurnalis televisi internasional Asia Pasifik di Surabaya, kita sudah meneguhkan dengan inisiatif Surabaya. Kemudian kita tindak lanjuti juga dengan di Manado melalui inisiatif Manado, kemudian terakhir di Palembang juga dengan mengundang teman-teman jurnalis dari Asia Pasifik. Itu juga kita ada namanya komitmen internasional, jelas sama inline dengan komitmen yang dilakukan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia di Indonesia. Kawan-kawan semua, bahwa proses yang terjadi saat ini bukan proses yang tiba-tiba. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia kemudian meneguhkan kembali bahwa selain meningkatkan kapasitas, IJTI juga concern terhadap perlindungan terhadap jurnalis. Jelas ya, perlindungan terhadap jurnalis kami juga sangat concern sekali. Kekerasan yang terjadi di mana-mana kami juga concern untuk memberikan advokasi terhadap kawan-kawan jurnalis. Kemudian yang kedua, kami juga berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah, dengan semua stakeholder, dengan semua organisasi profesi, juga dengan press council atau dewan pers, supaya bagaimana jurnalis-jurnalis di seluruh Indonesia umumnya itu siap dengan tantangan yang ada yang kita hadapi ke depan. Lain juga yang saya ingin sampaikan di sini bahwa kami berkomitmen juga, kami akan meminta pada perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan jurnalis televisi juga untuk berkomitmen peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi dari jurnalis-jurnalis yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kenapa demikian? Peningkatan kapasitas dan kompetensi dari jurnalis ataupun yang dipekerjakan di perusahaan tersebut itu akan sangat jauh menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Karena dengan memiliki jurnalis yang kompeten, dengan memiliki jurnalis yang terverifikasi dan bersertifikasi, tentu akan membuat produk-produk pers itu menjadi produk-produk yang sangat berguna, produk-produk yang berdampak baik bagi publik, dan produk-produk yang diinginkan sesuai dengan aturan yang ada yang kita miliki. Yang paling utama, kita harus sesuai dengan kode etik profesi yang kita miliki. Selain itu, kami juga sangat getol sekali terhadap bagaimana peningkatan kapasitas teman-teman jurnalis di daerah yang notabene mereka adalah ujung tombak bagi tersebarnya informasi di seluruh tanah air untuk ke seluruh dunia. Karena kami menyadari dunia informasi yang sudah borderless ini, yang nyaris tanpa batas, itu bisa saja diinformasikan di mana saja dan bisa dikonsumsi di seluruh dunia. Kami memahami bahwa media sosial yang sekarang banyak menyebar kadang-kadang hoax, kemudian fake news juga, itu menjadi concern kami. Kami menangkap bahwa ini adalah sebuah peluang dan sebuah tantangan. Peluangnya apa? Ya jelas, ini adalah peluang bagi teman-teman jurnalis untuk meneguhkan bahwa produk-produk media mainstream itu yang harus produk-produk yang bisa dipercaya, produk-produk yang memiliki suguhan informasi yang bisa menjadi lilin di tengah kegelapan, yang bisa meneguhkan kembali kepada publik bahwa publik bisa percaya terhadap media mainstream. Karena kami yakin informasi itu adalah bisnis kepercayaan. Kalau kepercayaannya sudah tergerus, maka media tersebut juga akan mati. Itu yang saya tekankan di sini. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Endah. Baik, terima kasih Mas Yadi dan juga Mas Imam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang akan bertanya langsung kepada Mas Yadi atau Mas Imam. Kami persilakan. Sebutkan nama dan dari media mana. Selamat sore, saya Silvi dari okezone.com. Kalau ngikutin sesi di sini di World Press Freedom Day, kebanyakan bicara soal bagaimana wartawan kita harus meningkatkan kualitasnya ya, kualitas kompetensi dan pemahaman soal kode etik jurnalistik dan sebagainya. Tapi
dari kita yang maksudnya menjalani profesi ini sendiri, kan tadi Pak Imam ada bilang penting juga untuk pemilik perusahaan itu maksudnya berkontribusi dalam dunia jurnalistik ini kan. Salah satunya tadi jangan sampai ada tekanan dari pemilik perusahaan kepada jurnalisnya sehingga produknya itu ya nggak bisa seberkualitas apa yang diharapkan publik gitu. Nah, apakah dari Dewan Pers dan IJTI sebagai serikat yang menaungi kami jurnalis maksudnya ada pembicaraan kepada para pemilik perusahaan untuk tidak mengintervensi ruang redaksi? Terima kasih. Silvi, sebelum dijawab oleh Mas Imam, Silvi merasakah ada intervensi? Kayaknya Pak Yadi paling tahu. Terima kasih. Baik, kita tanya lagi barangkali ya. Satu lagi. Balikin lagi. Setelah Silvi ada lagi satu. Oke, silakan. Baik, saya Abdi dari IJTI Sulawesi Tengah. Yang paling menarik di era kekinian adalah kita jurnalis makin dituntut untuk berkompetensi. Ini paling penting karena ternyata isu kompetensi jurnalis ini bukan hanya menjadi isu di ibu kota saja, tetapi juga sudah sampai ke daerah. Satu persoalannya adalah tidak semua daerah ternyata mampu melaksanakan uji kompetensi jurnalis atau wartawan. Ini persoalannya karena tuntutannya sekarang setiap media itu diharuskan untuk terdaftar ke Dewan Pers. Salah satu persyaratnya adalah redaksinya harus ada 1 atau 2 orang jurnalisnya yang kompetensinya utama. Faktanya di Indonesia sampai sekarang tidak seperti itu. Tidak semua redaksi itu memiliki jurnalis yang utama. Apakah ini menjadi PR organisasi pers atau media, ataukah ini juga menjadi PR bagi kita semua, atau seperti apa? Nah, kita berharap Dewan Pers memang ikut terlibat dalam hal itu. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah ini kalau misalnya ke depan sudah menjadi hal yang harus dilakukan, wartawan itu berkompetensi, kemudian redaksi juga harus ada orang-orang yang berkompetensi minimal madya, apakah ini ke depan menjadi filter agar redaksi kita bersih dari hal-hal yang berbau istilah Mbak tadi, intervensi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 pertanyaan akan dijawab dulu oleh Mas Imam dan Mas Yadi. Silakan Mas Imam. Siapa dulu ya? Yuk. Terima kasih mungkin Mbak Silvi dan Mas Abdi Mari dari IJTI Sulawesi Tengah. Jadi saya ingin tekankan di sini. Sebetulnya ada korelasinya antara kompetensi yang dimiliki oleh jurnalis, peningkatan kompetensi, pemilikan kompetensi yang dimiliki oleh jurnalis. Sejauh itu jurnalis memiliki kompetensi, saya yakin produk-produk dari jurnalistik dimanapun, baik media broadcast maupun media non-broadcast, misalkan koran dan lain sebagainya, itu produknya akan jauh lebih bermanfaat. Artinya impact terhadap publiknya itu akan luar biasa. Nah, kalau mengatakan itu intervensi, dimanapun tidak bisa dihilangkan. Kenapa demikian? Seluruh media di luar negeri itu ada konglomerasi media dimanapun. Tapi bagaimana seorang jurnalis bisa keluar dari situ? Itu yang menjadi poin dari yang selalu diskusikan oleh IJTI. Itu bisa keluar jika jurnalisnya itu memiliki kompetensi. Dia memahami kode etik profesi. Kemudian yang kedua, dia memahami regulasi. Yang saya paham, yang saya tahu, pemilik itu tidak akan menerjang regulasi. Karena kalau menerjang regulasi, dia akan dipenalti. Itu yang terjadi. Nah, selama itu tidak menerjang regulasi, itu kita tidak masalah berekspresi dan sebagainya. Itu menjadi tantangan luar biasa sebetulnya. Makanya yang bisa keluar dari tekanan itu hanya jurnalis-jurnalis yang memiliki kompetensi, yang teguh, yang berintegritas. Sebaliknya, kami mengkhawatirkan jika kembali ke kita jurnalisnya satu tidak berintegritas,
tidak memahami kode etik profesi dan tidak memahami pemahaman tentang regulasi, dia akan mudah terintervensi. Jadi kembali kepada profesi ini, jurnalis adalah profesi yang sangat luhur. Makanya kami selalu menekankan bahwa konten-konten dari produk jurnalistik itu adalah konten-konten yang harus diambil dari konten yang berdampak baik kepada publik, tidak akan menolak. Kenapa demikian? Semua konten yang baik terhadap publik itu akan menjadi parameter atau menjadi backbone dari jurnalisme ke depan. Kenapa? Saya mengambil contoh, Indonesia itu adalah negara yang sangat berkembang dengan potensi alam yang luar biasa, dan itu belum tereksplor kemana-mana. Nah, ini menjadi tugas kita sebagai jurnalis, bagaimana ikut mengembangkan bahwa Indonesia itu yang sangat luar biasa. Jadi semangat kita adalah bukan semangat perlawanan. Semangat kita adalah bagaimana membuat profesi kita itu berintegritas, mengeluarkan produk-produk yang bisa bertanggung jawab dengan didasari oleh kode etik. Selama itu yang terjadi, saya yakin kita bisa membendung apapun pengaruh dari luar. Demikian dari saya, Mas Imam. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik memang, bahwa bagaimana kemudian dengan adanya tekanan-tekanan, dan sesungguhnya ini bukan pertanyaan baru, sudah pertanyaan yang lama. Tetapi kami ingin memberikan jawaban bahwa persoalan menghadapi tekanan ini tidak hanya kemudian kita dengan call sesuatu dari luar. Ini yang ingin kami sampaikan, bahwa call-nya itu coba kita juga call dari dalam, antara lain dengan kita terus meningkatkan kompetensi. Kompetensi itu meliputi apa? Kompetensi meliputi persoalan kesadaran etis dan pengetahuan terhadap hukum, tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Jadi kesadaran etis dan pengetahuan terhadap hukum-hukum terkait pers maupun yang lain. Yang kedua adalah pengetahuan dalam konteks pengetahuan jurnalistik yang berkait dengan jurnalistik. Yang ketiga baru kemudian yang paling dasar itu adalah skills. Jadi teman-teman, yang ingin kami katakan, kami sadar bahwa profesi ini memang ada tekanan selalu. Di mana-mana selalu ada tekanan itu. Kemudian yang ingin kami jawab adalah, selain bahwa kami akan melakukan advokasi terhadap siapapun teman-teman kita yang mengalami masalah pada saat menjalankan tugas profesional secara etis, kami juga menuntut dan kemudian mendorong kawan-kawan untuk selalu meningkatkan kompetensi. Karena dengan meningkatkan kompetensi itu, maka kemungkinan untuk adanya bagaimana menyikapi tekanan itu akan jauh lebih profesional ketimbang orang yang tidak kompeten. Sebagai contoh misalnya, setelah Pilpres yang lalu, ini sedikit saya ceritakan. Setelah Pilpres yang lalu, saya coba melihat bagaimana media sosial dari beberapa kawan yang televisinya terpisah, dalam arti pemberitaannya kesannya seperti terpisah secara diametral. Saya coba ingin tahu, apakah betul bahwa ini dikarenakan oleh salah satu faktor saja, bahwa itu karena tekanan dari, saya katakan saya dari pemilik. Saya coba lihat, ternyata di media sosial mereka juga mencerminkan preferensi yang kurang lebih sama dengan stasiunnya. Artinya apa? Saya menjadi bertanya-tanya, ini karena tekanan atau karena hal yang tidak kompeten dari si jurnalisnya? Jadi saya memang belum mendapatkan jawaban itu, tetapi saya jadi bertanya-tanya soal itu. Jadi intinya adalah, selalu saya sebagai Dewan Pertimbangan di ECT selalu menyatakan kepada teman-teman adalah bahwa pada saat kita menghadapi masalah, boleh kita melihat keluar, tapi jangan lupa untuk melihat ke dalam. Sebagai profesional harus terbuka untuk selalu mengembangkan diri, dan salah satu outputnya adalah ini. IJTI sekarang sangat concern dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi anggotanya, dan itu bukan hanya dalam bentuk uji kompetensi, tapi juga kita selalu melakukan pelatihan, dan sekarang memang agak berkurang. Kalau dulu kita melakukan pelatihan reguler setiap hari Rabu, dan itu kita live streaming. Supaya apa? Teman-teman di daerah bisa mengikuti pelatihannya. Jadi jangan hanya yang pintar teman-teman di Jakarta, tapi daerah juga bisa. Dan ini memanfaatkan teknologi. Sekali lagi, jurnalis televisi harus paham dan harus terlibat dalam teknologi. Karena televisi adalah media yang sangat padat teknologi. Nah itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan tentang soal verifikasi media. Jadi begini, verifikasi media itu adalah implementasi dari kesepakatan kita. Saya ingin sampaikan kepada, saya tegas kepada teman-teman bahwa
rejim pers kita berbeda dengan era Orde Baru. Rejim pers kita sekarang disebut sebagai rejim mengatur dirinya sendiri. Jadi pers kita itu mengatur dirinya sendiri dengan membuat peraturan-peraturan di bidang pers yang mengatur mereka sendiri. Itu peraturan-peraturan itu yang disebut sebagai peraturan Dewan Pers. Apa yang disebut sebagai peraturan Dewan Pers adalah sebuah peraturan yang pembuatannya diinisiasi oleh Dewan Pers, tapi tidak dibuat oleh Dewan Pers. Dewan Pers hanya menginisiasi, kemudian yang mendiskusikan, yang membahas, merumuskan, itu adalah organisasi pers. Siapa itu? Apakah organisasi perusahaan pers, apakah wartawan, dan juga masyarakat yang menjadi bagian dari komponen pers. Setelah dirumuskan, maka kemudian ditetapkan Dewan Pers sebagai peraturan Dewan Pers. Ada 4 hal yang kemudian kita sepakati sebagai pembeda dari media yang profesional dan yang tidak. Satu adalah peraturan tentang kode etik jurnalistik, kedua adalah peraturan tentang standar perusahaan pers, ketiga adalah standar pelindungan profesi wartawan, yang keempat adalah standar kompetensi wartawan. Dan ini sama-sama kita sepakati untuk kita taati, itu dalam deklarasi Palembang tahun 2010. Nah sekarang setelah jalan berapa tahun ternyata masih ada banyak yang belum memenuhi, maka kita bersepakat lagi kemarin pada HPN 2017 bahwa ini harus jalan yang melalui verifikasi. Nah tadi ada pertanyaan, kami yang di daerah banyak juga media-media yang masih belum memenuhi itu. Saya ingin berikan gambaran begini. Dewan Pers tidak menafikan bahwa ada tidak kemudian tutup mata terhadap perkembangan sekarang. Jadi begini, kalau kita lihat, kalau kita gambarkan dalam sebuah kuadran. Jadi maaf nih agak saya inikan sedikit. Jadi ini kuadran sumbu Y ini adalah kuadran konten. Sumbu X-nya ini adalah administratif. Tadi kan ada berapa hal soal administratif. Jadi kalau sebuah media kontennya positif dan kemudian dia memenuhi persyaratan administratif, maka dia memenuhi syarat sebagai pers yang 100%. Ini kuadran pertama. Kemudian ada kuadran kedua, yaitu dia memenuhi syarat administratif tapi kontennya negatif. Konten negatif adalah konten yang tidak taat kode etik. Kemudian di sini kuadran ketiga adalah kontennya juga tidak memenuhi kode etik, kemudian administrasinya juga tidak memenuhi kode etik. Ini benar-benar ini yang kita sebut sebagai abal-abal murni. Kemudian di sini ada kuadran keempat adalah kontennya positif, taat pada kode etik, tetapi syarat-syaratnya belum terpenuhi. Mungkin yang dimaksud tadi seperti itu. Nah, dalam konteks ini Dewan Pers tidak menutup mata. Dewan Pers kemudian kalau ada sesuatu menyangkut pers yang di kuadran keempat ini, Dewan Pers akan berupaya melakukan mediasi, termasuk juga dengan berkomunikasi dengan pihak kepolisian agar tidak dikriminalisasi. Tetapi khusus untuk yang ini, yang memang administrasi memenuhi dan kontennya memenuhi, ini totally bahwa ini adalah sidang etik dan kemudian sanksinya adalah permintaan maaf, hak jawab, hak koreksi. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau soal uji kompetensi belum memenuhi syarat, nggak apa-apa. Silakan laporan ke Dewan Pers, nanti Dewan Pers akan